Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Salendra SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta, di mana permasalahannya adalah teman saya, Ibu Cici Wulandari, ketika beliau melakukan pembelajaran di kelas, siswa beliau kurang termotivasi, kurang bersemangat, dan kurang antusias di dalam mengikuti pembelajaran, khusus pada pembelajaran sejarah. Sehingga hasil pembelajaran Ibu Cici rata-rata di bawah KKM. Bagaimana saya melakukan coaching sharing dengan model Tirta ini? Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam Ibu Cici. Apa Bapak ada waktu luang hari ini? Ada sih. Ada apa ya Bu Cici? Ini kayaknya ada wajah-wajah kusut ini. Apa ada perlu dibantu? Ya, saya agak sedikit pusing dan ingin sharing kepada Bapak mengenai permasalahan anak saya di kelas. Oh begitu. Nah ini ibu cantik ini nggak boleh pusing-pusing Bu Cici. Nanti murid-muridnya pada pusing semua. Nah jadi kalau mau mengajar itu harus ceria, harus semangat gitu. Jadi jangan pusing-pusing. Nah, kalau pusing lebih cocok kita sharing hari ini. Ya saya ada waktu sih. Kebetulan saya tidak ada kegiatan. Ya boleh silakan Ibu Cici. Kira-kira permasalahannya apa? Biar kita carikan solusi bersama-sama. Saran saya itu mengenai pembelajaran anak di sekolah, terutama pada mata pelajaran saya. Di mata pelajaran saya ini terutama sejarah, kan identik pelajaran yang membosankan. Jadi saya lihat beberapa kali anak itu sering sekali itu kurang fokus dalam belajar, kurang konsentrasi, kemudian kurang antusias. Kemudian dilihat dari nilainya itu pun juga standar-standar saja Pak, jadi kurang berminat bagi mereka. Jadi saya sudah memaksimalkan cara mengajar saya. Wah ini kalau dibiarkan bisa bahaya ini Bu Cici. Nah kira-kira nih Bu Cici ya, yang menyebabkan anak Ibu Cici itu yang kurang motivasi belajarnya sejarah itu kira-kira apa? Kalau boleh saya tahu ini. Karena mereka itu malas belajar dengan saya, kemudian pembelajaran saya yang mungkin bagi mereka itu membosankan. Oh begitu. Nah, Bu Cici kan sudah tahu nih penyebabnya anak-anak Bu Cici itu. Kira-kira ada nggak hal-hal lain yang menyebabkan anak-anak Bu Cici itu kurang motivasi, malas belajar sejarah gitu? Ya, kurang antusiasnya itu karena mungkin cara belajar saya yang menurut mereka itu masih sangat sederhana, karena saya masih menggunakan metode ceramah. Kemudian saya membagi kelompok dengan presentasi, kemudian tanya jawab. Nanti setelah ada rangkuman, kemudian anak tersebut saya suruh mencatat. Jadi mungkin bagi mereka pelajaran sejarah, apalagi di jam-jam terakhir itu bagi mereka bosankan. Padahal saya sudah maksimal untuk melakukan ceramah dengan berbagai caranya. Oke Bu Cici kan sudah tahu tuh permasalahan anaknya seperti apa. Nah kira-kira nih apa yang akan Ibu Cici lakukan ini untuk mengatasi permasalahan tadi? Saya bisa mencontoh dari teman lain atau kelas lain. Saya pernah lewat di depan kelas. Saya melihat anak di kelas tersebut antusias dalam belajar. Padahal pelajaran itu adalah pelajaran matematik, tapi kelas itu semua anaknya antusias, kemudian mereka semuanya aktif. Saya lihat gurunya itu menggunakan media yang menarik, seperti pemutaran video, kemudian memakai PowerPoint yang berwarna-warni dan menarik bagi mereka. Kemudian juga menggunakan. Jadi mungkin anak-anak sekarang lebih tertarik dengan game karena memang generasinya Pak. Iya bagus.
Nah, lagi Bu Cici, itu kan sudah Bu Cici melihat nih, ada temanya mengajar dengan menggunakan PowerPoint yang berwarna-warni. Kira-kira di zaman yang sekarang yang begitu canggih nih, ada nggak cara lain yang lebih menarik menurut Ibu Cici nih, yang bisa menarik, yang lebih menantang supaya pembelajarannya lebih menarik bagi anak-anak? Ada nggak? Mungkin saya mengajak anak itu studi tour misalnya, karena memang saya Iya, belum pernah bagus. mengajak siswa untuk studi tour keluar, Hmm. apalagi kan di daerah Sejujung khususnya terkait dengan saya itu juga termasuk banyak, Pak. Iya, iya, iya. Bagus, itu luar biasa itu Ibu Cici idenya. Mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak melakukan pembelajaran di luar kelas, mungkin dibawa ke luar kelas mungkin lebih menarik. Wah, ide yang cukup bagus itu Ibu Cici. Salut saya sama Ibu Cici ini mengeluarkan ide yang cemerlang dari permasalahan Ibu Cici bisa mencarikan ide-idenya. Ya, bagus sekali. Nah, ini lagi Ibu Cici, kan ini Ibu Cici sudah tahu permasalahannya, Ibu Cici sudah membuatkan sebuah kegiatan yang akan Ibu Cici lakukan. Nah, komitmen apa sih yang akan Ibu Cici lakukan untuk menerapkan itu semua? Mungkin ke depan saya terutama ya, apalagi saya kurang pandai dalam IT, saya mungkin akan belajar lagi dengan teman yang ahli dalam IT, terutama dalam media pembelajaran. Mungkin cara mendownload video, kemudian membuat PowerPoint yang menarik, kemudian memakai proyektor atau infocus. Jadi mungkin saya belajar lagi ke depannya. Nah, kira-kira ini kalau kita lihat mau nanti melihat tingkat keberhasilan Ibu Cici nih ya, dari komitmen Ibu Cici. Ini kalau kita kasih skala 1 sampai 10, Ibu Cici nanti tingkat keberhasilannya di skala berapa gitu? Kalau sekarang kan 5, Pak, tapi mudah-mudahan dengan saya tadi, kedepannya saya mungkin kalau tidak akan sempurna, paling tidak di angka 8. Iya, bagus. Kita juga harus bermimpi dong untuk mencapai sebuah hasil yang ingin kita dapatkan. Ya, kalau bermimpi itu gratis Bu Cici, boleh saja targetnya saya rentang saya 10 nanti Pak, saya akan berusaha. Kan bisa saja itu. Ya, berarti kalau Ibu Cici Iya. inginnya sampai 8 dulu, secara bertahap juga bagus ya. Cukup luar biasa Ibu Cici dalam memilih rentangannya gitu. Nah, kira-kira ini Bu Cici, kan untuk sebuah tindak lanjut itu kita mungkin perlu kolaborasi. Nah, kira-kira siapa saja sih yang akan Ibu Cici libatkan untuk melanjutkan kegiatan tindak lanjut dari rencana yang telah Ibu Cici susun ini? Pertama mungkin diri saya sendiri, karena saya harus belajar lagi dengan teman yang mungkin ahli dalam IT, dalam media-media. Kemudian saya juga sharing dengan teman sejawat atau teman yang lebih tahu, kemudian mungkin saja operator, dan mungkin sharing dengan kepala sekolah, Pak. Oke, oke. Berarti Bu Cici sudah menemukan ya. Nah, kira-kira nih Bu Cici, kita kan sudah sharing nih dari tadi, kita sudah mencari solusi-solusi nih dari permasalahan pembelajaran Bu Cici. Kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Cici setelah kita menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bu Cici hari ini? Saya sangat lega, Pak, karena plong sudah bercerita, sharing dengan Bapak dari permasalahan Iya. saya yang sebelumnya mungkin menurut saya itu bagus, ternyata setelah diberikan atau apakan ke anak, ternyata mereka kurang menarik bagi mereka. Tetapi karena adanya sharing tadi, saya lebih terinspirasi mungkin dengan menggunakan media-media yang bervariasi, kemudian menggunakan media-media yang beragam juga. Jadi sehingga nantinya, dan juga komitmen diri saya sendiri, jadi mungkin saya akan belajar lagi untuk penerapannya, tentu saja dengan cara yang bertahap-tahap, Pak. Jadi saya sangat senang sekali. Oke, Bu Cici. Jadi kegiatan kita hari ini nampaknya sudah menemukan titik terangnya ya Bu Cici ya. Nah, apakah ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Cici? Saya rasa untuk permasalahan yang satu ini kita sudah selesai gitu. Saya Pak, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin kedepannya kalau ada permasalahan lagi, saya mungkin akan sharing lagi sama Bapak.
Siap Ibu Cici. Terima kasih Pak, saya permisi dulu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi